Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini saya mengambil satu tema yang sangat klasik yang terkait dengan penderitaan umat manusia. Dan hari ini kita terus belajarkan hal ini menjadi satu bagian dari perjalanan hidup manusia yang sepertinya tidak pernah selesai. Dan bagaimana kita memahami penderitaan ini, terutama bagi kita yang terpanggil sebagai umat pilihan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini yang tidak ada kabar baiknya, tidak ada kabar sukacitanya. Begitu banyak penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh semua orang, termasuk anak-anak Tuhan. Beberapa hari lalu kita mendengar tragedi yang besar di Myanmar. Begitu banyak jiwa yang meninggal di sana. Gak pernah ada yang tahu. Di Indonesia, di negara kita juga mendengar begitu banyak berita yang seolah memberikan kita satu tekanan-tekanan yang luar biasa. Banyak bisnis yang bangkrut, perusahaan yang harus tutup, karyawan yang harus di-PHK. Dan di antara semuanya, ada saudara-saudara seiman kita. Bagaimana mereka menghidupi keluarga mereka setelah mereka di-PHK. Banyak penderitaan dan pergumulan yang terus jadi. Di mana seolah-olah kita tidak memperoleh jawaban di tengah-tengah itu. Dan sebagai anak Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, banyak muncul pertanyaan bagi kita semua. Kenapa penderitaan ini mesti harus terjadi? Kenapa penderitaan ini harus terus hadir dalam kehidupan semua manusia ini? Apakah tidak ada kabar buruk? Kabar seolah-olah yang kita dengar semuanya adalah kabar buruk. Apakah tidak ada sama sekali kabar baik atau sukacita? Padahal Tuhan mengatakan bahwa bagi umatnya ada sukacita, ada hidup yang penuh dengan kemenangan. Tapi kata-kata ini menjadi satu hal yang seolah-olahnya hampa, yang dikeluarkan di atas mimbar, tapi sangat sulit untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Di manakah sesungguhnya kita bisa mendapatkan kabar baik itu? Kabar baik itu, Bapak Ibu, kita dapatkan di dalam Injil. Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, artinya adalah kabar baik, kabar gembira. Dalam bahasa Inggris yang lama disebutnya dengan Gospel, kisah baik. Kenapa Injil menjadi sesuatu kabar baik? Apa maksudnya? Dan kita akan sama-sama belajar. Di dalam Injil kita akan menemukan kabar baik itu. Injil kita bicara mengenai 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa hanya 4 kitab ini disebut Injil? Karena di dalam Injil inilah kita menemukan konsep Allah yang tadinya begitu abstrak, yang tidak kita ketahui karena Allah adalah roh. Dia menyatakan dirinya dalam kehidupannya sebagai manusia. Dia turun ke dunia inkarnasi menjadi Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus tidak akan pernah kita mengetahui siapakah Allah itu. Yesus mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam dia. Hanya melalui Yesus kita mengenal Bapa. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Orang percaya, kita mempunyai Tuhan yang gak abstrak. Mungkin agama lain, kepercayaan lain mereka mempunyai Tuhan yang disembah, tapi abstrak. Kita mempunyai Tuhan yang nyata. Yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia sama seperti kita. Ada daging, ada darinya dan hidup ribuan tahun yang lalu. Ini adalah kabar baik yang disampaikan. Nah, kabar baik ini, kenapa bisa menjadi kabar baik? Di dalam Injil ini, 4 kitab ini, kita belajar kehidupan Yesus. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Di dalam kematiannya, penebusan dosa. Di dalam kemenangannya, dia naik ke atas surga. Dia naik ke surga dan dia membebaskan kita. Ini loh makna dari kabar baik itu. Kabar baik itu adalah satu kabar yang diberikan kepada kita di tengah-tengah penderitaan ini. Dan apakah kabar baik itu? Apakah kabar baik itu? Kita tahu kabar baik itu kita temukan di dalam Injil. Tapi apakah sih yang menjadi kabar baik itu? Di tengah segala penderitaan, kesulitan, dan semua hal yang seolah tidak ada jawaban. Apa kabar baik itu? Kabar baik itu, Bapak Ibu, adalah ini. Bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Satu umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri berdasarkan kedaulatannya dia dan berdasarkan anugerah kasih-Nya. Umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Inilah yang membedakan kalau kita bicara mengenai pilihan, berarti ada yang tidak dipilih.
Kalau kita bicara mengenai pilihan, berarti ada yang tidak terpilih dan sebagai orang pilihan, pasti ada sesuatu yang lebih yang diberikan kepada kita. Dan pilihan ini adalah satu hal yang harus kita pahami dengan sangat sungguh-sungguh karena ini sangat penting. Betul tidak kita adalah umat pilihan Tuhan? Dari mana kita tahu? Paulus di dalam suratnya di Efesus 1 ayat 4 dan 5 menyatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Apa artinya ini? Bahkan ketika dunia belum diciptakan, Tuhan sudah menentukan kita menjadi umatnya. Tuhan sudah memilih kita di antara sekian banyak anak-anaknya yang akan diciptakan. Dia sudah ciptakan kita. Pilih kita dulu. Di dalam Dia. Di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendak berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun untuk memilih siapapun. Pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan adalah pemilihan yang berdaulat penuh dilakukan oleh Tuhan, tidak terpengaruh oleh apapun. Bukan kita dipilih karena kebaikan kita tidak dipilih bukan karena kepintaran kita dipilih bukan karena kesuksesan kita, harta yang kita miliki atau apapun juga. Tetapi ini menjadi misteri Tuhan, bahwa kita dipilih berdasarkan kerelaan kehendaknya. Mungkin kita semua, beberapa dari kita mungkin berasal dari agama dan kepercayaan yang lain. Dan ketika kita hari ini ada di sini, kita memutuskan bahwa kita adalah bagian dari pengikut Kristus. Menyebut diri kita sebagai Kristen. Dan kita berpikir bahwa kita menjadi Kristen adalah karena kita yang memilih agama Kristen. Ternyata salah Bapak Ibu. Kita bisa menjadi Kristen hari ini. Kita bisa menjadi pengikut Kristus yang berarti percaya kepada Kristus. Adalah karena Tuhan yang sudah menentukan kita, memilih kita dari semula untuk kita menjadi pengikut Kristus. Hal ini ditegaskan dengan sangat tegas sekali oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat ke-16 Yesus mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Adakah yang bisa terbantahkan dari sini? Bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih menjadi pengikut Kristus. Tapi dari semua latar belakang yang kita miliki, hari ini kita hadir menjadi pengikut Kristus karena Kristuslah yang sudah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Kalau kita memahami hal ini, akan banyak sekali dampaknya buat hidup kita. Berarti kita adalah benar-benar umat yang dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan dari semula. Pemilihan, election, ini adalah doktrin inti dari kekristenan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dari awal hingga akhir, sejarah yang terjadi, semuanya dimulai dengan pemilihan. Semuanya dimulai dengan pemilihan. Di antara sekian banyak manusia yang hidup pada masa itu, Tuhan memilih Nuh dan sekeluarganya untuk diselamatkan. Hingga di perjanjian baru kita menemukan, Yesus memilih murid-muridnya, rasul-rasulnya. Karena apa? Apa karena Petrus sangat pintar untuk memancing ikan, menangkap ikan? Apakah Yakobus dan yang lain-lain sangat pintar di bidangnya? Tidak, bukan. Dan ini menjadi satu misteri. Kenapa Tuhan memilih si A, si B, si C out of nothing, out of nowhere. Bukan karena kepintaran mereka, bukan karena keahlian, tapi semata-mata memang Tuhan mau pilih. Ini menjadi satu misteri. Tetapi di sisi lain hal ini membawa satu pemahaman yang sangat besar bagi kita. Kalau memang kita adalah umat pilihan Tuhan, sama-sama dipilih oleh Tuhan. Ketika hari ini kita diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi yang tidak enak, di dalam penderitaan, kita tidak perlu merasa kecil hati. Karena di mata Tuhan kita sama. Bagi kita yang hari ini mungkin kehilangan pekerjaan, di mata Tuhan kita sama dengan mereka yang hari ini punya pekerjaan. Bagi kita yang hari ini mempunyai ekonomi di level sini, kita tidak perlu kecil hati. Karena nilai kita di mata Tuhan tidak ditentukan oleh ekonomi kita.
Di mata Tuhan, ekonomi yang di sini dan ekonomi yang di sini sama. Ini yang harus kita pahami dari pemilihan ini. Pemilihan ini mempunyai arti yang sangat-sangat penting karena pemilihan ini tidak ditentukan oleh kriteria spesifikasi apapun. Ini hanya ditentukan berdasarkan kedaulatan Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dan kita akan belajar, pemilihan ini dilakukan agar kita yang dipilih menjadi bagian dari rencananya. Tuhan tidak pernah melihat kita. Tuhan tidak pernah melihat kita menurut siapa kita di mata dunia. Tetapi Tuhan melihat kita, siapa kita di dalam rencananya. Kalau kita tahu ini, kita tidak akan kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Kita tidak akan kehilangan status kita sebagai orang Kristen. Di mana pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang percaya termasuk orang Kristen kehilangan identitas. Karena identitasnya ditentukan oleh mobil apa yang dimiliki, rumahnya, lokasinya di mana, barang apa, branded apa yang dipakai, kepintaran apa yang dimiliki, jabatan apa yang dimiliki di perusahaan. Sehingga ketika semuanya ditentukan oleh ini, ketika kita berhadapan dengan orang yang mempunyai posisi lebih tinggi daripada kita, kita minder. Kita merasa rendah diri. Kita merasa kita nggak sepintar dia. Kita merasa kita nggak sesukses dia. Kita merasa bahwa kita tidak seberhasil dia. Di mana hal ini membawa penderitaan-penderitaan dan pergumulan yang sebetulnya tidak perlu. Hari ini, selain penderitaan-penderitaan yang bersifat fisik, banyak sekali penderitaan yang bersifat emosional, yang bersifat spiritual. Begitu banyak kekecewaan karena doa yang belum dijawab. Begitu banyak keputusasaan karena mencari kerja tidak dapat-dapat. Begitu banyak lulusan-lulusan S1 dan segala macam yang mencari kerja begitu susah. Dan ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan kalau kita paham sekali lagi mengenai arti pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, hal-hal ini tidak akan membuat kita minder. Karena Tuhan pun tidak melihat kita berdasarkan apa yang kita miliki di dunia. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan apa kepintaran kita, keahlian kita, kesuksesan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, tidak. Tetapi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Dan kalau ini artinya adalah sedemikian penting. Masihkah kita hari-hari ini mau kehilangan identitas kita? Masih maukah identitas kita ditentukan oleh orang sekeliling kita? Kita merasa minder kalau kita nggak masuk ke komunitas ini. Kita merasa kita rendah diri karena kita tidak pantas masuk di sana. Padahal lebih baik buat kita pantas di mata Tuhan daripada pantas di mata dunia. Karena kita dipilih oleh Dia. Dan kita dipilih oleh Dia bukan main-main. Tuhan mempunyai satu rencana yang besar. Dan kalau kita paham, rencana ini akan menjadi satu kekuatan buat kita memahami bagaimana kita menjalani penderitaan-penderitaan ini. Ujian-ujian ini. Jadi ini adalah satu pengajaran yang begitu penting. Satu hal yang begitu penting. Nanti kita akan sama-sama belajar, oke, kalau gitu, kalau memang kita umat pilihan, apa bedanya kita dengan yang lain? Kenapa hari ini kita masih hidup dalam penderitaan? Malah kadang-kadang kita sebagai umat pilihan Tuhan, orang lain yang bukan pilihan Tuhan, bukan orang percaya, hidup jauh lebih enak. Betul Bapak Ibu? Sukses, jauh lebih sukses daripada kita. Kita yang sudah mengikut Tuhan puluhan tahun dengan taat dan setia, kok hidup kita begini-begini aja gak berubah? Doa pun gak dijawab, tetap aja ada penderitaan, ada pergumulan yang begitu hebatnya. Bagaimana kita menjawab ini? Hari ini Tuhan menjawab melalui firman Tuhan. Menguatkan kita. Karena di dalam panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, ada satu rencana besar yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan sekali lagi, mengenai pemilihan. Pemilihan ini kita bisa temukan di sepanjang Alkitab. Saya mengambil contoh dari dua tokoh. Dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat kita kenal, Abraham. Abraham itu siapa? Dia orang kafir. Dan dia dipanggil oleh Tuhan berdasarkan apa? Atau pada saat itu Abraham sudah kaya, pinter dan segala macam, ganteng, gagah, kekar? Enggak ada yang tahu. Tiba-tiba Tuhan memilih dia dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham kita kenal adalah seseorang yang meragukan janji Tuhan. Dia gak percaya Tuhan bisa menggenapi janjinya, karena itu dia pilih Hagar, karena dia gak punya anak. Dia meragukannya, siapa? Sama kayak kita. Seringkali kita di hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya ragu atas janji Tuhan. Tuhan janji, Tuhan bilang di dalam firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Tapi setelah pulang dari sini, kekhawatiran masih ada dalam hidup saya dan Bapak, Ibu. Ketakutan masih ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sama. Berarti apa? Kita sama dengan Abraham. Kita selalu ragu atas janji Tuhan. Dan Abraham, seseorang yang peragu, meragukan janji Tuhan. Seseorang yang pengecut, yang tidak berani mengakui istrinya sebagai istrinya karena dia takut mati, takut dibunuh. Dia mengakui istrinya sebagai adiknya, meskipun itu tidak sepenuhnya salah, tetapi itu menunjukkan Abraham bukan manusia super. Jadi sekali lagi kita melihat di sini, pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan tidak berdasarkan kriteria spek yang kita pikir selama ini dan kita ikuti berdasarkan pandangan dunia. Tokoh kedua, Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan begini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau, perhatikan di sini Bapak Ibu, sebelum aku membentuk engkau, berarti bahkan sebelum jadi janin gitu ya, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pilihan Tuhan sudah dilakukan jauh sebelumnya. Dan Yeremia ini siapa? Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang meratap. Ketika firman Tuhan datang kepada dia, dia masih usianya sangat muda. Dan dia dipilih oleh Tuhan menjadi nabi yang bertugas di kerajaan selatan. Dan dia bertugas selama 5 raja-raja berkuasa. Bukan masa yang sebentar, masa yang lama. Bapak Ibu tahu berapa lama dia melayani? 40 tahun. Yeremia melayani 40 tahun mengajak bangsa Israel supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hasilnya ada enggak? Enggak ada sama sekali. Bangsa Israel tidak bertobat. 40 tahun Bapak Ibu. Saya bayangkan, kalau saya menjadi dia, saya udah berhenti jadi hamba Tuhan. Saya udah berhenti, saya gak kuat. Apa? Tuhan panggil. Tuhan suruh saya bawain firman Tuhan. Ngajak orang bertobat. Setahun gak sukses. 2 tahun gak sukses. 3 tahun gak sukses. Mendingan saya jadi pedagang. Betul gak? Ngapain? Jadi hamba Tuhan. Yeremia 40 tahun. Tapi dia terus tekun, teguh dalam panggilan Tuhan menjalani semuanya. Dia gak pernah dia merasa ragu. Kok bisa? Apa yang menguatkan dia untuk bertahan di dalam situasi yang seperti itu? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Selama ini panggilan kita sebagai umat pilihan Tuhan, namanya pilihan. Berarti kita dipilih untuk satu hal yang khusus. Kita seolah-olah merasa kita lebih tinggi daripada yang lain karena kita dipilih. Umat pilihan, privilege. Bapak Ibu kalau ke bank sama ya, apalagi ke BCA prioritas, berarti pilihan kan ya. Nah, kita semua umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika kita bicara umat pilihan Tuhan, lah kok hidup kita enggak lebih baik daripada orang yang bukan pilihan? Ya mendingan kita jadi orang yang bukan pilihan lah. Ngapain kita jadi orang pilihan Tuhan tapi hidup kita menderita dan sengsara? Buat apa? Semua orang happy-happy. Enggak seperti kita. Ya. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, pemikiran kita seringkali terbawa bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, hidup saya adalah hidup yang harus diberkati. Apapun yang saya inginkan harus sukses, harus terjadi. Kita mempunyai pemikiran yang seperti itu tanpa kita sadari, karena kita terbawa oleh ajaran dunia di mana yang namanya kesuksesan dan semua segala macam itu adalah hanya boleh menjadi haknya orang-orang pilihan. Kalau kita jadi orang-orang yang biasa-biasa aja, ya berkatnya biasa. Bukan berkat yang seperti yang dimiliki oleh mereka. Betul nggak seperti itu? Apakah orang pilihan itu berarti orang yang tidak mengalami penderitaan? Apakah orang yang tidak mengalami
pencobaan-pencobaan. Apakah seperti itu? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Sebagai umat pilihan Tuhan, apakah berarti kita juga hidup di dalam penderitaan? Apakah kita juga berarti hidup di dalam penderitaan? Nah, ini satu hal yang menarik. Karena asumsi kita, pandangan kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan selalu sukses. Ternyata tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu pengertiannya. Nah, kita akan lihat sama-sama sekarang di sini. Paulus di dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Berarti kita mampu percaya kepada Kristus, itu adalah satu karunia juga. Kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bagi Dia. Di dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus berkata, jadi ketika kita diberikan karunia untuk percaya kepada Kristus, di saat yang bersamaan kita diberikan karunia untuk menderita bagi Dia. Aneh ya, menderita kok karunia. Aku mah gak mau dikasih karunia untuk menderita. Tetapi ini tidak bisa dilepaskan dari panggilan orang percaya. Ketika kita diberikan karunia percaya, di saat itu juga kita diberikan karunia untuk menderita. Di sini konteks menderita adalah menderita bagi Kristus. Bukan menderita yang disebabkan oleh karena dosa kita. Bukan penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan kita, bukan. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, kita menyalibkan hawa nafsu kita menyalibkan dunia ini, itu loh yang disebut dengan namanya kita menderita bagi Dia. Karena taat dan setia kepada Kristus butuh harga. Butuh pengorbanan. Gak pernah umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan hanya untuk hidup nyaman. Dari mana Bapak Ibu menemukan kisah dalam Alkitab dari awal sampai akhir orang yang dipilih oleh Tuhan hidupnya nyaman dari sejak dia lahir sampai dia mati? Gak ada. Bahkan para rasul dipilih untuk hidup untuk menderita. Mengabarkan Injil bagi Kristus. Harus dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara. Konteks di zaman itu adalah seperti itu. Itu menderita bagi Kristus. Jadi di dalam panggilan kita sebagai umat pilihan Tuhan, yang harus kita sadari adalah di dalam panggilan itu ada panggilan untuk menderita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus mengalami hidup di dalam ujian, di dalam penderitaan, terimalah itu sebagai karunia. Karena di dalam itu, di balik itu, nanti akan kita lihat akhirnya seperti apa. Perkataan ini juga dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Lagi-lagi, jejak mengikut Kristus, jejak untuk menderita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bukankah ini satu penegasan, satu pengajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah panggilan juga untuk menderita sebagai di dalam Kristus. Menderita bagi Kristus. Bukan panggilan sukses tanpa penderitaan. Bukan panggilan untuk nyaman tanpa pergumulan. Bukan panggilan untuk hidup enak tanpa tantangan. Itu berarti bukan umat pilihan Tuhan. Jadi ketika kita sadar akan hal ini, ketika kita mengetahui hal ini akan menjadi satu kekuatan kita. Karena identitas kita adalah di mata Tuhan. Status kita adalah di mata Tuhan. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini adalah memang bagian dari karunia percaya yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan penderitaan yang asal-asal penderitaan yang kita nggak jelas. Amos, di dalam suratnya, di dalam Amos 3 ayat yang ke-6, dia mengatakan begini, jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Aneh enggak? Jadi kalau ada satu malapetaka, contohnya kayak kemarin gempa bumi di Myanmar, itu bukankah Tuhan yang melakukan? Loh, kok Tuhan menjadi pencipta malapetaka seolah-olah begitu? Tidak. Tetapi melalui malapetaka itu, Tuhan izinkan dan Tuhan gunakan penderitaan di dalam hidup kita untuk menuntun kita di dalam jalan kehidupan. Ini makna dari penderitaan. Nah ini, kehidupan bagi kita
orang-orang percaya, penderitaan di dalam rencana Tuhan selalu mempunyai makna. Selalu mempunyai tujuan yang mulia. Gak pernah penderitaan itu hanya penderitaan. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi kita. Kenapa kita berdoa kok gak dijawab-jawab seolah-olah? Kenapa seolah Tuhan diam dan Tuhan biarkan kita ada di situasi yang seperti ini terus? Katanya aku umat pilihan Tuhan. Apakah Tuhan salah pilih? Katanya Tuhan mengetahui aku bahkan sebelum dibentuk. Mazmur mengatakan, aku mengetahui ketika engkau bangun, ketika engkau duduk. Bahkan sebelum engkau berkata, aku udah tahu. Lah kalau gitu, berarti Tuhan tahu semua penderitaan kita. Lah kok masih penderitaan ini harus kita alami sekian lama? Kalau sebentar, oke. Tapi kalau penderitaan ini berjalan bertahun-tahun, kelan batin sakitnya yang ada di hati mungkin sangat sulit untuk dipahami bagi orang yang tidak pernah mengalaminya. Tetapi bagi orang yang mengalami, ini adalah satu penderitaan yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa kita abai terhadap penderitaan seperti itu. Tidak, sama sekali tidak. Penderitaan seperti itu real, nyata, dan dialami oleh banyak orang. Jangan pernah berpikir bahwa yang berkhotbah di sini tidak mempunyai satu tantangan dan pergumulan. Saya pun punya pergumulan yang banyak. Saya pun punya tantangan yang begitu banyak. Ketika Tuhan panggil saya untuk saya belajar, begitu besar pergumulan dalam diri saya. Kemanakah arah langkah hidup saya ke depan? Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, rencanamu apa? Apa engkau menginginkan aku menjadi pengkhotbah? Atau apa? Apakah aku harus full time pelayanan atau apa? Dan kita masing-masing berangkat dari situasi yang berbeda-beda. Pergumulan setiap orang, setiap hamba Tuhan berbeda-beda. Tetapi di dalam pergumulan ini, Tuhan memberikan makna dan tujuan yang jelas bagi setiap umat Tuhan. Dan saya juga belajar ketika saya menyiapkan ini. Saya belajar untuk memahami atas pilihan Tuhan. Saya berangkat dari keluarga yang biasa, saya tidak pernah punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Jadi ketika itu, saya cerita puluhan tahun yang lalu, ke luar negeri itu menjadi satu impian buat saya. Karena gak mungkin saya mampu untuk pergi ke sana. Pertama kali saya pergi ke Singapura, itu saya diajak oleh kakak saya, dan happy-nya bukan main. Tapi saya gak pernah terpikir bahwa maksudnya itu suatu hari ternyata Tuhan membawa hidup saya untuk kepada kehidupan yang lain. Saya bekerja di satu perusahaan, dan akhirnya setelah mengalami satu perjuangan dan penderitaan yang luar biasa, karena perusahaan yang saya bekerja tutup ketika istri saya sedang hamil, pergumulan yang begitu besar, nggak ada kerjaan sama sekali, nganggur, hidup saya saat itu hanya untuk ngantar istri saya pulang pergi kerja. Saya bertanya, ini mau kemana hidup saya? Tuhan akhirnya tunjuk saya masuk ke satu perusahaan, dan singkat cerita, melalui perusahaan ini, Tuhan membentuk saya menjadi seseorang yang akhirnya karena pekerjaan saya, dari 5 benua tidak ada satu benua pun yang tidak pernah saya kunjungi. Ini di luar mimpi saya. Saya pergi ke semua benua, saya sudah pernah pergi. Sampai ke Afrika yang jauh pun saya pernah pergi. Dan saya tidak pernah bermimpi saya bisa seperti itu. Saya tidak sekolah bahasa Inggris, Bapak Ibu. Tapi Tuhan taruh kerinduan di dalam diri saya untuk saya belajar bahasa Inggris secara otodidak. Saya bisa bicara bahasa Inggris, meskipun saya tidak lulusan dari luar. Karena saya membiasakan untuk membaca buku bahasa Inggris. Dan Tuhan ternyata pakai itu. Saya pergi ke banyak negara. Semua benua saya pernah pergi, Bapak Ibu. Bahkan paspor saya, sebelum masa berlaku habis saya sudah harus ganti buku. Karena begitu seringnya saya harus bepergian. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami hari-hari dalam hidup kita, kita harus yakin dan percaya. Semua ini kita lewati, kita jalani karena Tuhan punya makna dan tujuan dalam hidup kita. Apakah Tuhan salah pilih? Sekali lagi, mungkin pertanyaan ini kadang-kadang sering muncul. Why me? Kenapa aku Tuhan? Kenapa harus aku yang menderita? Aku yang begitu taat dan setia, aku yang terus pelayanan, kenapa harus aku yang menderita Tuhan? Apakah Tuhan salah pilih?
Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan satu ayat yang sangat terkenal. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita merancang sesuatu, ternyata ini bukan rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan yang lebih baik, bukan lebih jelek loh. Ketika kita merencanakan ke jalan sesuatu, jalan yang kita tempuh ketika Tuhan sepertinya tidak mengizinkan kita ke situ, tetapi Tuhan memberikan jalan yang lain yang ternyata lebih baik. Ketika saya berpikir bahwa saya tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan saya satu pengalaman yang tidak mungkin saya bayar dengan biaya saya sendiri. Tuhan kasih saya pengalaman yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ini artinya. Jadi apa yang kita lihat hari-hari ini sebagai satu penderitaan, mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk membentuk kita menjadi kita pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita di dalam masa ini, enggak mungkin Tuhan itu salah pilih. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan kita. Dan satu hal sebelum kita melihat apakah tujuan penderitaan itu. Ketika kita diharuskan Tuhan menjalani satu hidup yang penuh dengan seolah-olah penderitaan yang tiada akhir. Satu hal yang Tuhan katakan kepada kita. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Mazmur 34, 20, 21 berkata, kemalangan orang benar banyak. Berarti ini mengkonfirmasi bahwa kehidupan orang benar, kehidupan orang percaya, kehidupan orang pilihan Tuhan tidak lepas dari penderitaan. Mazmur mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Bukankah ini satu janji Tuhan yang begitu kuat bagi kita? Tapi sering kali ayat ini kita baca, masuk, pulang gereja, lepas. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, kita umat pilihannya. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Dan di dalam penderitaan, di dalam tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Yang sering kita lakukan, kitalah yang meninggalkan Tuhan karena kita tidak tahan terhadap penderitaan itu. Ketika kekuatan kita habis seolah-olah, begitu capeknya batin kita lelah, putus asa, kecewa dengan hidup ini. Apapun yang kita rencanakan kok kayaknya gagal terus. Oke lah, setahun 2 tahun mengalami hal seperti itu. Tapi kalau 4-5 tahun mati kita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa tenanglah. Tuhan hadir, Tuhan kuat. Saya tahu begitu sulit di dalam penderitaan, sulit. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama belajar mengamini, menghidupi janji Tuhan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Dia yang punya janji, berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, janganlah kita tergoda sekali-sekali untuk meninggalkan Dia. Janganlah kita tergoda untuk murtad dari Dia. Karena Dia tidak pernah melalaikan janjinya. Kita adalah orang yang sering lupa kepada janji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ketika kita diizinkan untuk menderita, apa sih tujuan utama dari penderitaan ini? Tujuannya apa? Gitu. Pasti ada tujuannya kan? Tujuannya apa? Penderitaan ini adalah sebagai satu sarana pemurnian. Satu sarana pemurnian. Paulus di dalam Roma 5 ayat yang ke-34 berkata begini. Bukan hanya itu saja, kata Paulus, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Paulus bilang kita bermegah di dalam kesengsaraan. Waduh, saya begitu baca ini, berarti ketika kita menderita kita harus bermegah. Bukan berarti bahwa kita harus munafik, tidak.
Tapi bagaimana caranya kita harus bisa bermegah? Paulus mengatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Penderitaan itu mengajarkan kita untuk kita bersabar, kita beriman, dan kita terus berharap kepada Tuhan. Di sebelah saya ambil slide untuk emas. Kebetulan keluarga saya dari dulunya tukang emas. Keluarga. Jadi saya tahu prosesnya kebetulan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu punya perhiasan, anting, kalung dan sebagainya dan Bapak Ibu jual ke toko emas, kemudian toko emas itu nggak jual itu langsung dijual lagi gitu ya. Dia akan lebur itu menjadi emas, logam mulia. Kenapa? Karena kadar perhiasan itu punya kadar yang berbeda-beda. Ada kadarnya 70%, 80%, 90% dan segala macam. Jadi harus dilebur jadi satu sampai mendapatkan satu kualitas yang murni yang utuh. Jadi perhiasan itu akan dijadiin satu dan dilebur dengan api yang sangat panas sekali dan kemudian dia sampai kemudian meleleh kayak jadi liquid, jadi cairan dan kemudian ada tempat untuk membentuk dia seperti lempengan logam mulia yang kita kenal hari ini. Ada cetakannya. Jadi tujuan Bapak Ibu dari penderitaan adalah pemurnian dan proses pembentukan kita yang sudah dipilih oleh Dia supaya kita menjadi sempurna untuk menerima keselamatannya. Dan ini melalui proses pembentukan. Proses pembentukan ini adalah satu proses yang sakit Bapak Ibu. Satu proses yang tidak mudah. Ketika emas, perhiasan itu harus hancur, harus rela dibentuk, sampai akhirnya dia menjadi satu logam mulia. Dia kemudian dibentuk dan menjadi satu barang yang mempunyai kadar kemurnian yang tinggi. Dan itulah kita. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga dibentuk oleh Tuhan melalui semua proses ini. Penulis Ibrani, di dalam Ibrani 12, dia berkata begini, memang setiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak memberikan sukacita, tetapi duka cita. Ketika kita dididik, ketika kita diuji oleh Tuhan, itu tidak pernah mendatangkan sukacita, betul. Bahkan mendatangkan duka cita. Tetapi penulis Ibrani melanjutkan, tetapi kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Karena itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir melainkan sembuh. Ini adalah satu panggilan yang mengatakan setiap ujian dan didikan itu adalah penuh dengan rasa sakit yang harus ditanggung. Kita baru melihat ya, Indonesia menang melawan Bahrain. Kita tahu latihannya seperti apa? Agar mereka bisa menang, berapa banyak waktu yang harus dihabiskan untuk latihan. Baik fisik maupun mental maupun secara tim. Dan itu sama analoginya buat kita umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, kalau hari ini kita merasa bahwa kita menderita karena segala sesuatu yang kita alami, kita harus berpikir apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi pencobaan yang kita alami adalah suatu proses pemurnian, satu proses pemurnian dan satu lagi. Ini adalah satu proses pelatihan di dalam hidup kita. Pelatihan dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ketika kita menderita, ketika kita di dalam ujian, untuk kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tapi kita bersandar kepada Dia. Seringkali ketika kita di hadapan pada satu masalah atau tantangan, kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi bagi tantangan itu, bagi pergumulan itu, dan kita lupa kan Tuhan. Tapi setelah semuanya mentok, minta tolong kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, sini nggak bisa, sana nggak bisa, larinya kita baru ke atas. Tuhan selalu menjadi last resource kita, selalu menjadi sumber yang terakhir kita. Padahal Tuhan mengatakan, bersandarlah kepadaku, datanglah kepadaku. Paulus di dalam suratnya di 2 Korintus mengatakan kita harus belajar, kata Paulus, tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita berharap kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Wah, ini satu kekuatan yang luar biasa. Kita berharap bukan kepada Tuhan yang sekedar Tuhan apa, tetapi Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati. Dan kalau orang mati pun bisa dibangkitkan, kesulitan sebesar apa yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Paulus.
Kita harus semakin memandang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan ketika kita di dalam penderitaan. Dan satu hal yang juga kita harus paham, Tuhan itu tidak akan selalu menghilangkan penderitaan yang kita jalani. Kita berharap, Tuhan, saya jangan menderita. Hilangkanlah, jauhkanlah penderitaan ini. Tuhan bilang tidak. Tetapi Tuhan bilang, di dalam segala pencobaan, di dalam segala ujian, aku ada bersama dengan engkau. Karena engkau akan aku didik bagaimana melalui perjalanan hidup ini sampai akhirnya supaya engkau layak bersama dengan aku. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, engkau tidak akan pernah kalah karena aku sendiri yang menyertai engkau. Ini loh janji yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus dilatih di dalam kasih karunia Tuhan. Latihan ini berarti bahwa apa? Kita harus dipatahkan, dihancurkan untuk kita kemudian dibentuk kembali, diproses kembali oleh Tuhan. Seperti emas tadi, harus dihancurkan terlebih dahulu melalui satu proses baru kita dibentuk. Ketika kita membangun rumah, kayunya dari mana? Harus ada pohon yang ditebang. Harus ada pohon yang ditebang untuk dibuat sebagai kayu rumah. Harus ada pasir yang digunakan sebagai untuk membuat batu bata. Selalu ada proses di mana kehidupan akan baru terjadi setelah ada kematian. Jadi selalu akan ada proses yang harus dijalani. Nah, poin berikutnya yang kita juga belajar. Di balik penderitaan ini selalu ada rencana besar bagi Tuhan yang harus kita aminkan. Alkitab banyak memberikan kisah-kisah yang menguatkan kita sebenarnya. Kejadian 50 ayat 20 adalah satu kisah mengenai Yusuf dan kita kenal semuanya lah ya. Dari guru-guru sekolah minggu kita kenal bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian apa yang dialami selama dia di penjara dan segala macam. Ayat ini dikatakan oleh Yusuf ketika saudara-saudaranya ketemu dengan dia dan saudara-saudaranya yang mau membunuh dia, mau menjual dia takut karena Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri yang berkuasa untuk membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi kita perhatikan di sini, Yusuf bilang apa? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Penderitaan bisa terasa tidak adil. Tetapi Tuhan bisa menggunakan penderitaan itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Seperti yang tadi saya saksikan. Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah bermimpi bahwa saya akan mengalami satu pekerjaan yang seperti itu. Tapi Tuhan pimpin saya ke arah situ. Ini menjadi hal-hal yang menguatkan kita apabila kita di dalam penderitaan. Satu hal lagi yang kita juga harus menyadari, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Ini juga satu ayat yang sangat-sangat kita kenal, sangat familiar buat kita semua. Paulus berkata dalam suratnya di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang sangat bagus, tetapi ketika kita pakai ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, banyak pertanyaan dalam hidup kita. Tuhan katanya, engkau akan memberikan kepadaku jalan keluar. Mana jalan keluarnya? Aku di dalam situasi ini udah tidak setahun 2 tahun, udah 5 tahun 6 tahun. Tapi mana jawabannya? Mana solusinya? Dan engkau mengatakan pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanku. Aku ini sudah mau hancur Tuhan. Hatiku ini sudah gak tahan. Aku udah terkena depresi sehingga mungkin banyak orang yang terpancing untuk bunuh diri. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini melalui firman Tuhannya. Sebenarnya pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Ketika Tuhan mengizinkan satu pencobaan hadir dalam hidup kita, Tuhan tahu batas kemampuannya kita tuh sampai mana. Tahu. Jadi sebelum melewati itu, dia akan terus memberikan kekuatan yang cukup bagi kita untuk melewati setiap ujian dan cobaan. Seperti ketika seorang pelatih, ketika pelatih bola melatih anak-anaknya, dia tahu yang ini seperti apa batasnya, yang ini batasnya yang mana, ini latihan bisa 3 jam, ini latihan 5 jam, ini kalau latihan 10 jam mati gitu ya. Jadi dia tahu masing-masing kok. Demikian juga Tuhan. Demikian juga kita melihat anak kita kan. Kita melihat masing-masing anak kita
Kita tahu kelebihan, kekurangan dia apa, kemampuan dia sampai sebatas mana. Dan kalau kita sebagai orang tua tahu anak kita, bagaimana dengan Tuhan? Pasti dia tahu. Kemampuan kita sampai sebatas mana. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan gak tahu dan akhirnya Tuhan memberikan kita satu pencobaan yang membuat kita hancur. Tidak. Tetapi di tangan Tuhan, sesuatu yang sepertinya hancur itu adalah satu proses untuk pembentukan dan pemurnian. Amin Bapak Ibu. Inilah yang memberikan kekuatan kepada kita. Melalui cara ini, mungkin jadi kita lebih paham ketika Daud di dalam Mazmur 119 dia mengatakan begini. Kita tahu Daud itu banyak penderitaan kan ya. Diubur-ubur Saul mau dibunuh, Pak Januar menyampaikan di kitab Samuel ya. Daud berkata begini, adalah baik bagiku, malah baik katanya, adalah baik bagiku kata Daud, bahwa aku ini tertindas, karena dengan begini aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan dalam penderitaan, inilah masa di mana kita belajar ketetapan Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita lebih mengenal Dia. Dan tidak ada satu proses pun membuat sesuatu yang baru tanpa menghancurkan atau mematahkan yang lama. Enggak mungkin. Bapak Ibu ingat beberapa saat lalu Bapak Agus Heru, Bapak Gembala menyampaikan satu hal terkait dengan bejana manusia baru. Pembuatan bejana melalui satu proses kan ya, kita di-setelin videonya di sini, diputerin videonya. Dan di sana kita lihat, kalau sampai bejana yang dibentuk itu enggak sesuai dengan apa yang dimau oleh yang pembentuknya, dia akan hancurkan lagi itu menjadi tanah liat. Dan kemudian dia ulang lagi. Dan ini loh hidup kita sama Bapak Ibu. Ketika arah hidup kita berbeda dengan rencana Tuhan, Tuhan gak buang kita. Tapi Tuhan ambil kita, Tuhan bentuk kita melalui proses penderitaan ini, dibentuk ulang agar kita menjadi hasil yang sempurna. Nah kalau kita tahu tujuannya dari ini, endingnya adalah ini. Masa iya kita masih mau meninggalkan Dia? Bukankah ini justru harus menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita terus bertahan di dalam Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi ketika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Ini artinya pembentukan, proses pemurnian. Jadi kita harus menyadari bahwa semua pencobaan, semua penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, Bapa kita di sorga sedang melakukan suatu proses menghancurkan, membentuk, dan memperbaharui kita sesuai dengan kehendaknya. Dan kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Dalam bagian ini adalah satu kekuatan buat kita, umat Tuhan, yang disebut di awal tadi, umat pilihan Tuhan. Paulus di dalam suratnya di Roma 8 ayat 28 ayat 30 berkata begini. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu perhatikan bahwa mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara saudara. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya itu dibenarkannya, dan setelah dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Ada 4 proses di sini, Bapak Ibu. Di dalam teologi, ini dikenal dengan golden chain of redemption. Rantai emas penebusan. Dalam bahasa Latin disebut dengan ordo salutis, urutan keselamatan. Ordo adalah urutan, salutis adalah keselamatan. Ini berbicara tentang pemilihan kita sebagai umat Tuhan. Kenapa yang tadi kita bilang di awal, kita dipilih Tuhan tetapi kita harus menjalani penderitaan? Karena endingnya ini loh rencana Tuhan. Kita dipilih dan ditentukan oleh Tuhan dari semula. Berdasarkan kehendak Dia, kedaulatan Tuhan. Enggak pernah berdasarkan apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa mempengaruhi pemilihan Tuhan. Setelah kita dipilih ditentukan, kita dipanggil oleh Tuhan. Nanti kita akan sesi berikutnya, kita akan bicara mengenai panggilan.
Setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Dia. Dibenarkan melalui iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dan tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya apa? Kenapa kita harus mengalami ini semua? Tujuan akhirnya adalah kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Glorification. Kemuliaan bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi inti mengapa kita menemukan begitu banyak rasul yang meskipun harus hidup menderita dan penuh penganiayaan, mereka tidak pernah melepaskan pengharapan mereka di dalam Kristus. Mereka bersedia mati bagi Tuhan. Petrus mati dan dia minta dia mati disalib terbalik karena dia merasa nggak layak mati seperti Yesus. Tapi dia bersedia untuk mati. Paulus bersedia mati di penggal kepalanya demi iman dia. Untuk apa? Untuk ini Tuhan. Untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan bagi kita semua umat pilihan Tuhan. Bagaimana sekarang dengan orang Kristen yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan? Loh, kok tiba-tiba kita temukan dia murtad, meninggalkan Tuhan? Pertanyaannya adalah, betul gak dia orang pilihan Tuhan dari awal? Jangan-jangan bukan. Kalau kita bicara mengenai pilihan, berarti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Betul? Nah, sekali lagi Paulus menguatkan kita semua. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya undang teman-teman pemain musik untuk naik ke atas. Di sini Paulus mengatakan dalam suratnya di Roma, aku yakin apapun penderitaan yang aku alami sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sehingga ketika dalam hidup ini, kita harus membayar harga. Kita harus membayar harga, enggak apa-apa. Karena aku tahu ujungnya, aku akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen, kita harus menerima penderitaan dan kita harus terus maju melaluinya. Bukan dengan satu kepasrahan yang pahit hati, tapi kita jalani dengan kekuatan iman kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini. Melalui penderitaan, kita belajar untuk terus memuliakan Tuhan. Agar di dalam penderitaan, orang Kristen lebih menghargai karya penebusan Tuhan. Yang sebentar lagi akan kita rayakan, Paskah. Kita memperingati kematiannya. Kita memperingati kebangkitannya. Agar kita mempunyai makna, kita mengerti apa artinya menderita di dalam Kristus. Sehingga kita kuat menjalani hidup ini dalam penderitaan. Karena janji Allah di dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Dia mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengakhiri firman kita pada siang hari ini. Jangan kecil hati. Ketika hari ini kita masih di dalam penderitaan, jangan kecil hati. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi pemenang di akhir. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Engkau telah memilihku.